Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Maulana Hidayat. Berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi presentasi mata kuliah TBB yang berjudul Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Pembelajaran, yang dalam hal ini akan dibantu oleh Saudari Siti Rokoyah dan Saudari Libawon Solihah. Baik, langsung saya mulai saja materinya. Teori belajar. Teori belajar mempunyai 3 unsur. Yang pertama yakni paham nativisme, yang kedua paham empirisme, dan yang ketiga paham organisme. Teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku seseorang sebagai hasil pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama ada Ivan Pavlov. Pendekatan classical conditioning. Penerapan classical conditioning merupakan metode terapi dalam merubah perilaku yang bersifat maladaptif dan merubah perilaku yang bersifat adaptif. Penerapan metode ini misalnya dalam sebuah pembelajaran, ada siswa yang takut dengan pembelajaran diubah menjadi rasa senang dengan pembelajaran matematika. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk membuat seseorang menjadi fobia pada sesuatu. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Rokoyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Randy. Nomor 3, Edward L. Tordick, pengaruh hubungan antara stimulus dan respon dalam pembentukan perilaku dan konsekuensinya dalam pembentukan perilaku yang diinginkan. Ada 3 hukum utama terkait dengan stimulus dan respon. Yang pertama, law of effect. Respon akan sangat bertambah kuat akan diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua, law of readiness, berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan mental. Yang ketiga, law of exercise, hubungan antara stimulus dan respon akan bertambah kuat jika dilatih. Yang ketiga, John R. Watson mempunyai 4 pendapat. Yang pertama, tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Yang kedua, yang dimiliki manusia, raga, fisik, badan, dan refleks. Yang ketiga, conditioning merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan S sampai R dan memberi perangsang sehingga menimbulkan refleks perilaku. Yang keempat, perilaku manusia merupakan proses dari kegiatan fisik dan hubungannya dengan lingkungannya. 3 kategori perilaku: bersifat insting, kebiasaan, reaksi, emosi. Dalam konteks pembelajaran classical conditioning dapat menjelaskan mengapa siswa menunjukkan perilaku menyukai atau tidak menyukai pembelajaran atau mata pembelajaran tertentu. Selanjutnya, perilaku yang ditampilkan seorang guru merupakan salah satu faktor penyebab hal tersebut. Yang keempat, Skinner. Manusia dan hewan selalu berada dalam proses operating, melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Selama melakukan sesuatu tersebut, makhluk hidup menemukan reinforcing stimulus atau stimulus pendorong. Perilaku yang diikuti dengan reinforcing stimulus atau stimulus penguat akan diulangi lagi di masa mendatang. Pembentukan perilaku yang sesuai dengan pembentukan disebut dengan shaping. Shaping adalah metode untuk mengarahkan perilaku pada perilaku yang diinginkan. Selain reinforcing, Skinner juga memperlakukan punishment. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Libawon Solihah.
Penerapan behaviorisme dalam pendidikan dan pembelajaran. Ada 3, yaitu modifikasi perilaku, pembelajaran terprogram, dan pembelajaran berbasis behavior. Modifikasi perilaku. Behavior modification merupakan teknik terapi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dari Skinner operant conditioning. Teknik ini dilakukan dengan cara mengatur reinforcement untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Metode ini digunakan untuk mengatasi perilaku pemalu, autis, tergantung pada obat, dan lain-lain. 1. Menetapkan tujuan perubahan perilaku. 2. Menetapkan reinforcement yang sesuai. 3. Menetapkan perubahan perilaku. 4. Melaksanakan prosedur dan mencatat hasil. 5. Melakukan evaluasi dan revisi. Modifikasi perilaku ada 2, yaitu memperkuat perilaku atau positive reinforcement. Contohnya, Andi tidak lagi ribut setelah gurunya memberikan pujian pada waktu ia duduk dan belajar dengan tenang. Selanjutnya, melemahkan perilaku atau negative reinforcement. Contohnya, guru mendudukkan siswa di bangku depan untuk mengurangi kebiasaan ribut dan mengobrol pada waktu belajar. Pembelajaran berbasis behaviorisme. Penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan siswa, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan pembelajaran atau behavioral outcome. Tujuan pembelajaran menurut behaviorisme. A. Audiens adalah siswa. B. Behavior perilaku atau kompetensi yang perlu ditampilkan setelah proses belajar berlangsung. C. Condition menyelesaikan unit pelajaran yang dievaluasi di akhir proses pembelajaran. D. Mencapai hasil belajar. Pembelajaran terprogram. Setelah sukses dengan operant condition, Skinner yang dibantu oleh Holland menerapkan hasil pembelajaran yang terkait dengan program instruction. Pembelajaran terprogram merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang diprogram khusus dengan tujuan peserta didik dapat membelajarkan dirinya sendiri. 1. Menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik. 2. Merumuskan kompetensi yang perlu dikuasai dalam rangka mencapai tujuan. 3. Memecah kompetensi menjadi lebih spesifik. 4. Mengembangkan materi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 5. Memberikan kesempatan peserta didik mencapai tujuan sesuai kemampuannya. 6. Memberikan umpan balik. Ciri-ciri behavioristik. Mempelajari perbuatan manusia, bukan kesadarannya. Segala perbuatan dikembalikan pada refleks. Waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Mementingkan peranan reaksi dan mementingkan pembentukan kebiasaan. Prinsip-prinsip pembelajaran behavioristik. Objek psikologi adalah tingkah laku. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks, mementingkan pembentukan kebiasaan. Kelemahan dan kelebihan pendekatan behavioristik. Kelebihan yaitu 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. 2. Mempermudah hasil penelitian karena perilaku dapat dikuantitatifkan. 3. Pendekatan ini efektif untuk merubah perilaku. Yang kekurangan yaitu 1. Pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. 2. Tidak memperhatikan faktor internal. Dan 3. Peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga dengan adanya presentasi ini kita semua mendapatkan manfaat yang banyak dari video presentasi ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.